semua, kembali lagi bersama saya Wike Joslin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal dari materi yang telah tersedia di layar berikut ya. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas integral parsial. Nah, saya sudah menuliskan soal beserta jawabannya, yaitu soalnya integral x akar 2x tambah 1 dx. Karena dia integral ketemu akar, maka kita ubah ke jadi bilangan berpangkat dulu ya, yaitu integral x kali 2x tambah 1 pangkat setengah dx. Nah, karena dia parsial, maka rumusnya yaitu integral U kali dv sama dengan UV kurang integral V kali du. Nah, di sini terdapat X sebagai U. Nah, sedangkan yang ini sebagai dv. Karena U-nya itu X, maka du per dx-nya sama dengan 1, du sama dengan dx. Nah, dv-nya tadi yaitu 2x tambah 1 pangkat setengah dx. Jadi, v-nya yaitu integral 2x tambah 1 pangkat setengah dx. Kita substitusikan, tetapi ada cara mudahnya, yaitu ini kan terdapat 2x. Kita turunkan menjadi 1 per 2. Kalau semisalnya dia 6x, jadi 1 per 6 gitu ya. Terus dikali pangkatnya setengah. Setiap yang berpangkat, kita tambahkan 1. Kalau dia diturunkan, menjadi 1 per 3 per 2. Dikali 2x tambah 1 pangkat 3 per 2 dx. Ini kita coret aja. 2-nya menjadi 1/3 kali 2x tambah 1 pangkat 3 per 2 dx. Kita masukkan ke rumus, yaitu UV kurang integral V kali du. U-nya tadi X, V-nya 1/3 2X tambah 1 pangkat 3 per 2. Dikurang integral, masukkan lagi nilai V-nya yaitu 1/3 2X tambah 1 pangkat 3 per 2. Du-nya tadi yaitu dx kali dx. Nah, di sini 1/3-nya kita pindahkan ke depan ya, menjadi berikut. Nah, di sini karena di sini masih ketemu integral, maka kita substitusikan atau enggak kita menggunakan cara yang tadi, yaitu 2x ini jadi 1/2. Nah, di sini kan 3 per 2 pangkat kan. Terus kita jumlahkan lagi 1 menjadi 1 per 5 per 2. Dikali 2x tambah 1 pangkat 5 per 2 ditambah c. Kenapa ditambah c? Karena integralnya sudah dihilangkan, berarti dx-nya kita turunkan menjadi c, yang artinya konstanta. Terus di sini kita coret aja 2-nya menjadi 1/5 kali 2x tambah 1 pangkat 5 per 2. Nah, di sini pada bilangan yang luar kita kalikan ke dalam, yaitu minus 1/15 menjadi 1/3 kali 2x tambah 1 pangkat 3 per 2 kurang 1/15 kali 2x tambah 1 pangkat 5 per 2 tambah c. Selanjutnya kita akan membahas integral trigonometri, yaitu integral cos kuadrat x kali dx. Disuruh kita mencari integral dari trigonometri berikut ya. Sebelumnya kita ingat bahwa cos 2 alfa sama dengan 2 kali cos kuadrat alfa kurang 1. Kita peneruskan menjadi 2 kali cos kuadrat alfa sama dengan cos 2 alfa tambah 1. Menjadi cos kuadrat alfa sama dengan cos 2 alfa tambah 1-nya kita bagi 2 menjadi 1/2 kali cos 2 alfa tambah 1. Nah, kita masukkan dari soal yang tadi. Setelah kita dapat ini ya cos kuadrat alfanya, berarti integral 1/2 kali cos 2x tambah 1 kali dx. Nah, 1/2-nya kita pindahkan ke depan menjadi 1/2 dikali integral cos 2x dx tambah integral dx. Sebelumnya kita misalkan dulu, kalau yang 2x ini sebagai A, nah yang sedangkan A itu 2x. Jadi kalau dA per dx sama dengan 2. Nah, dx sama dengan dA per 2. Dapat kita simpulkan bahwa dx-nya sama dengan dA per 2, ditambah integral dari dx yaitu x tambah c. Selanjutnya, 1/2 kali
Dan integral dari cos A kali dA per 2 yaitu 1/2 kali sin A ditambah X tambah C. Jadi 1/2 kali 1/2 sin 2X tambah X tambah C. Berikutnya kita akan membahas integral tak tentu. Saya sudah menyiapkan dua contoh, yaitu integral X pangkat 3 kali X kuadrat kurang 1 per X kali dx. Nah, di sini integralnya yaitu X pangkat 3 kali X kuadrat kurang X pangkat 3 kali 1 per X. Kita kalikan ke dalam ya, maksudnya itu. Terus dikali dx. Karena dia pangkat kali pangkat menjadi jumlah, yaitu 3 tambah 2 menjadi X pangkat 5 dikurang di sini X pangkat 3 dikali 1 per X, yaitu dikurang. Jadi 3 kurang 1 yaitu X pangkat 2 dx. Nah, berikutnya karena di sini pangkat, kita tambahkan 1 menjadi 1 per 5 dikali X pangkat 5 tambah 1 menjadi 6 ya. Nih. Begitu juga setelahnya yaitu min X kuadrat menjadi 1 per X 1 per pangkatnya 2 berarti 1 per 2 tambah 1. Begitu juga yang X-nya pangkat 2 tambah 1 ditambah C, yaitu hasilnya 1 per 6 kali X pangkat 6 kurang 1 per 3 kali X pangkat 3 tambah C. Pada soal yang kedua yaitu integral X tambah 3 kali X kurang 2 dx. Jadi integral X pangkat 2 kurang 2X tambah 3X kurang 6 dx, yaitu ini 2X kali X kuadrat, X kali min 2 yaitu min 2X, 3 kali X sama dengan positif 3X, 3 kali min 2 menjadi min 6. Terus di sini min 2X tambah 3X kan sama, berarti menjadi positif X dikurang 6 dx. Di sini karena ada pada berpangkat, kita jangan lupa kita tambahkan 1 yaitu 1 per 2 tambah 1 kali X pangkat 2 tambah 1 tambah 1 per 1 tambah 1 kali X 1 tambah 1. Kenapa 1 tambah 1? Di sini termasuk ada juga, jadi kita buat tetap 1 per 1 tambah 1. Karena di sini bilangannya 1. Itu kurang dari 6X tambah C. Jadi 1 per 3 kali X pangkat 3 tambah 1 per 2. Ini sorry ya, salah ini. 1 per 2 kali X pangkat 2 kurang 6X tambah C. Berikutnya kita masuk pada deret Taylor dan Maclaurin. Pada soal fx sama dengan cos kuadrat x, uraikan fungsi tersebut dengan deret Maclaurin pada x sama dengan 0 dan deret Taylor pada x sama dengan pi per 4. Nah, kita turunkan dari ini cos kuadrat x-nya menjadi setengah kali 1 ditambah cos 2x. Terus dari sini kita turunkan dapat turunan pertama yaitu min sin 2x. Dari sini kita turunkan lagi menjadi min 2 cos 2x sampai turunan keempat yaitu 8 cos 2x. Nah, untuk x sama dengan 0 untuk pada deret Maclaurin yaitu F0-nya hasilnya 1 sampai turunan keempatnya yaitu 8. Bisa kita dapat hasilnya dari deret Maclaurin itu yaitu cos kuadrat x sama dengan F kali x kurang 0. Cos kuadrat x sama dengan F0 ditambah F turunan pertama kali 0 per 1 faktorial dikali x kurang 0 sampai ke turunan keempat dan seterusnya. Setelah itu kita dapat hasilnya di F turunan yang 0 yaitu 0. Turunan pertama maksudnya yaitu 0
sampai turunan keempatnya itu 8. Jadi kita dapat hasilnya cos kuadrat X sama dengan 1 ditambah min X kuadrat ditambah sepertiga X pangkat 4. Min X pangkat 2 hasilnya dari min 2 per 2 faktorial kali X pangkat 2. Nah, kenapa bisa min X pangkat 2? Karena di sini 2 faktorial berarti 1 kali 2, yaitu 2. 2 per 2 sama dengan 0. Jadi kita dapat hasilnya min X kuadrat. Nah, begitu juga yang 1/3 dari 8 per 4 faktorial. Berikutnya, untuk yang dari Taylor itu X sama dengan Pi per 4. Pada turunan pertama dari Pi per 4 yaitu kita dapat hasilnya 1 sampai turunan ketiga, turunan keempat yaitu 0. Kita masukkan dari Taylornya sama dengan cos kuadrat X sama dengan yang pertama yaitu setengah, kita dapat hasilnya ini. Berikutnya juga sampai ke 4 yaitu 1 dan 0. Terakhir nih. Selanjutnya cos kuadrat X sama dengan setengah ditambah X kurang Pi per 4 ditambah 2/3 dikali X kurang Pi per 4 pangkat 3. Maksudnya ini turunan ketiga gitu ya. Nah, yang sedangkan ini kita dapat turunan pertama. Turunan kedua dengan turunan keempatnya hasilnya 0, jadi tidak kita masukkan. Baik, berikutnya ada limit dan kekontinuan. Pada fx sama dengan x tambah 1 di mana x kurang dari 2, x kuadrat kurang 1 di mana x bisa sama dengan 2. Nah, menurut syarat fx kontinu di x sama dengan 2, ada 3, yaitu fx-nya harus ada, limit x menuju 2-nya fx-nya juga harus terpenuhi, dan yang terakhir limit x menuju 2 fx sama dengan f2-nya juga harus terpenuhi. Baik, yang pertama yaitu f2 sama dengan 2 kuadrat kurang 1. Kenapa dipakai pada rumus yang ini? Karena untuk menuju 2 itu kita memakai yang ini, yang di bawah. Sedangkan ini kan bukan menuju ke 2, malah mundur ya. Jadi x besar sama dengan 2. Jadi kita memakai pada fungsi yang ini, yaitu x kuadrat kurang 1. Jadi f2 sama dengan 2 kuadrat kurang 1 sama dengan 3. Jadi ini terpenuhi. Berikutnya yang kedua, limit x menuju 2 fx. Berarti kita pakai pada yang pertama itu limitnya ke arah kiri. Berarti kita pakai yang atas ini, x tambah 1. Jadi limit x mendekati 2 dari arah kiri yaitu x tambah 1 sama dengan 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, yang berikutnya ini dari daerah kanan yaitu limit x mendekati 2 dari daerah kanan yaitu x kuadrat dikurang 1 sama dengan 3. Karena sama-sama hasilnya 3, dapat kita simpulkan menjadi limit x menuju 2 fx sama dengan 3. Nah, yang kedua ini juga terpenuhi. Dan terakhir yaitu limit x menuju 2 fx sama dengan f2. Nah, karena ini f2-nya 3 dan ininya juga sama 3 hasilnya, jadi kita dapat simpulkan bahwa limit x menuju 2 fx-nya sama dengan f2. Jadi ini juga terpenuhi. Jadi ini adalah termasuk continue di x2. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan Legendre multiplier, yaitu tentukan nilai maksimum dari fx, y sama dengan xy dengan syarat gx, y sama dengan x tambah y kurang 16. Pada penjelasannya, fx, y, lambda sama dengan fx, y sama ditambah lambda dikali g, x, y. xy ini sebagai fungsi penolong ditambah lambda dikali x tambah 9 kurang 16 sebagai fungsi syarat. Karena ada fungsi penolong, maka diperlukan syarat perlu, yaitu turunan f terhadap x
yaitu X ditambah lambda dikali 1, yaitu Y-nya menjadi min lambda. Turunan F terhadap Y, X ditambah lambda dikali 1, K X-nya sama dengan min lambda. Turunan F terhadap lambda yaitu ini fungsi syarat. Fungsi syarat sendiri itu X ditambah Y kurang 16 sama dengan 0. Jadi kita bisa buat di sini sebagai persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Pertama-tama kita substitusikan dari persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3. Menjadi X tambah Y kurang 16 sama dengan 0. Itu kan syarat persamaan ketiga. Nah, kita masukkan aja nilai X-nya tadi berapa? Min lambda. Nah, Y-nya juga min lambda. Jadi, min lambda ditambah min lambda dikurang 16 sama dengan 0. Min lambda ditambah min lambda sama dengan 2 min lambda. Dikurang 16 sama dengan 0. Min lambda sama dengan 16. Lambdanya kita bisa dapat hasilnya itu 8. Dengan Fx, Y sama dengan X, Y sama dengan F 8,8. Yang artinya 8 dikali 8 sama dengan 64. Jadi ini adalah hasilnya, yaitu nilai maksimumnya. Berikutnya maksima dan minima. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4x dalam interval x bisa sama dengan min 2, kecil sama dengan 4. Nah, yang pertama-tama kita mencari turunannya terlebih dahulu dari fx ini, yaitu turunan fx sama dengan 2x kurang 4. Berikutnya kita cari nilai stasionernya dengan syarat turunan fx sama dengan 0, 2x dikurang 4 sama dengan 0, kita dapat hasilnya x sama dengan 2. Jadi nilai stasionernya yaitu f2 sama dengan 2 kuadrat kurang 4 kali 2 sama dengan 4 kurang 8, yaitu min 4. Berikutnya, semua variabel fx sama dengan x kuadrat kurang 4x diubah dari intervalnya, yaitu f kali min 2, f min 2 sama dengan min 2 pangkat 2 dikurang 4 kali min 2 sama dengan 4 tambah 8 sama dengan 12 hasilnya. Dengan yang F4-nya yaitu 4 kuadrat dikurang 4 kali 4 sama dengan 16 kurang 16 sama dengan 0. Jadi kita dapat nilai maksimumnya itu 12 dan nilai minimumnya itu 0. Berikutnya pada fungsi dengan 3 variabel. Jelaskan secara geometri daerah asal masing-masing fungsi fx, y, z sama dengan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat kurang z kuadrat kurang 25. Jadi pada penyelesaiannya yaitu x tambah y kurang z kurang 5 sama dengan 0. Kemudian diubah menjadi hiperboloida. Menjadi x pangkat z per 5 ditambah y pangkat z per 5 dikurang z pangkat z per 5 sama dengan 1. Baik, berikutnya kita membahas triple integral, yaitu integral pertama, batas bawahnya 1, batas atasnya 3, batas yang integral yang kedua, batas bawahnya min 1, batas atasnya 1, integral yang ketiga, batas bawahnya 0, batas atasnya 2, x tambah 2y kurang z, dx, dy, dz. Nah, langkah berikutnya kita integralkan bagian dalam dengan dx. Menjadi integral pertama, batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Integral yang kedua, batas bawahnya min 1, batas atasnya 1. 1 per 1 kali x kuadrat tambah 2yx kurang zx. Kita kasih batas bawahnya 0, batas atasnya 2. dy, dz. Berikutnya, integral pertama batas bawah 1, batas atas 3, batas dengan integral yang kedua batas bawahnya min 1, batas atasnya 1, dikali 1 per 2, dikali 2 kuadrat, ditambah 2y kali 2, kurang z kali 2, dikurang dari 0, dy dz. Berikutnya, integral pertama batas bawah 1, batas atasnya 3, integral yang kedua batas bawahnya min 1, batas atasnya 1,
2 ditambah 4Y dikurang 2Z. dy dz. Maka sisa integral batas bawah 1 batas atasnya 3, 2Y tambah 4 per 2 Y kuadrat kurang 2 ZY dz. Integral batas bawah 1 batas atasnya 3, 2Y ditambah 2Y kuadrat dikurang 2ZY. Dikasih batasan bawahnya yaitu min 1, batas atasnya 1 dz. Berikutnya integral batas bawah 1 batas atas 3, 2 kali 1 karena y-nya 1 ditambah 2 kali 1 kuadrat dikurang 2z kali 1 dikurang 2 kali min 1 ditambah 2 kali 1 kuadrat dikurang 2z kali min 1 dz. Dengan integral batas bawahnya 1 batas atasnya 3, 2 tambah 2 dikurang 2z dikurang min 2 ditambah 2 ditambah 2z dz. Dengan integral batas bawah 1 batas atasnya 3, 4 kurang 2z ditambah 2 kurang 2 dikurang 2z dz. Hasilnya itu integral batas bawah 1 batas atasnya 3, 4 kurang 4z dz. Nah, di sini sudah diintegralkan lagi dengan yang integral pertama itu, yaitu menjadi 4z dikurang 4 per 2z kuadrat dengan batasan batas bawahnya 1 batas atasnya 3. Jadi 4z kurang 2z kuadrat batas bawahnya 1 batas atasnya 3. Selanjutnya didapat hasilnya z-nya itu yaitu 3 menjadi 4 kali 3 dikurang 2 kali 3 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikurang 2 kali 1 kuadrat. Hasilnya yaitu 12 kurang 18 dikurang 4 kurang 2, yaitu hasilnya minus 8. Baik, berikutnya saya akan membahas dari soal derivatif parsial. Kita misalkan z sama dengan ln x pangkat 3 dikurang y pangkat 2. Maka perlu diingat bahwasanya ln x sama dengan x aksen per x. Jadi bisa kita lihat nih ya sebagai contoh. Di sini terdapat ln x pangkat 2 sebagai x-nya, yaitu di bagian penyebut ini tetap x2, sedangkan di bagian pembilangnya menjadi turunan, yaitu turunan dari x2, x pangkat 2 sama dengan 2x, menjadi 2x per x pangkat 2. Begitu juga pada contoh yang seperti nomor 2, yaitu ln 3x pangkat 2 dikurang 5. Menjadi penyebutnya tetap, tidak berubah, sedangkan pembilangnya yaitu turunan dari 3x pangkat 2 kurang 5, yaitu 6x. Nah, dari pemisalan tadi, bisa kita dapat bahwa z ini yaitu zx sama dengan ini sebagai x-nya, bagian penyebut tetap yaitu x pangkat 3 kurang y pangkat 2, sedangkan di bagian pembilangnya berubah menjadi turunan dari x pangkat 3 dikurang y pangkat 2, turunannya yaitu 3x pangkat 2. Berikutnya kita akan membahas conic section dalam kalkulus. Carilah fokus dan direktris parabola dengan persamaan y kuadrat sama dengan 12x. Nah, kita ketahui bahwa y kuadrat sama dengan 4px. 4p sama dengan 12. P sama dengan 3. Jadi kita dapat temukan titik fokusnya ada di 3,0. Nah, direktrisnya itu sendiri ialah L, di mana X sama dengan min P. Jadi X-nya tadi 3 ditambah min, menjadi min 3. Sekian dari saya. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.